Halo semuanya, selamat datang di ulasan ringkas kita. Wah, saya benar-benar antusias nih. Soalnya hari ini kita bakal ngebedah salah satu makhluk paling menakjubkan yang pernah ada di bumi. Kita singkirkan dulu deh mitos-mitos serem ala Hollywood sejenak, dan kita lihat langsung keajaiban biologi dari sang predator puncak lautan, hiu. Kalau kalian pernah penasaran gimana sih mesin alam ini bekerja dari dalam keluar, kalian ada di tempat yang tepat banget. Oke, mari kita selami ini. Selama berpuluh-puluh tahun, budaya pop itu selalu ngegambarin hiu sebagai monster haus darah yang kerjanya cuma patroli nyari manusia. Tapi, pertanyaannya, apa iya hiu itu cuma mesin penghancur tulang yang nggak punya otak? Atau jangan-jangan ada narasi yang jauh lebih luar biasa di balik itu semua? Nah, yang bakal kita temuin hari ini adalah bahwa hiu itu sama sekali bukan monster. Mereka itu secara harfiah adalah mahakarya rekayasa biologis yang udah disempurnakan sama evolusi selama jutaan tahun. Bagian 1. Desain tubuh tarba tulang. Mari kita mulai dengan membedah kerangka hiu yang super unik ini. Dan ini benar-benar menunjukkan seberapa bedanya cetak biru mereka kalau kita bedah dari dalam. Kalau sebagian besar ikan dan mamalia, termasuk kita nih, bergantung pada tulang keras yang berat buat menopang struktur tubuh, hiu justru ngelanggar aturan itu. Serius, mereka tuh benar-benar nggak punya tulang keras. Kerangka mereka sepenuhnya terbuat dari tulang rawan. Iya, benar banget. Jaringan ringan, fleksibel, tapi super kuat, yang persis kayak yang ada di hidung dan telinga kalian sekarang. Coba bayangin, tanpa beban kerangka yang berat, hiu bisa meluncur di air dengan kelincahan, kecepatan, dan daya apung yang nggak ada tandingannya. Ini tuh ibaratnya desain penghematan energi yang benar-benar jenius. Tapi tunggu, kejeniusan desain mereka nggak berhenti di kerangka doang. Coba pikirin angka ribuan. Itu adalah jumlah gigi yang bakal diproduksi dan dibuang sama seekor hiu di sepanjang hidupnya. Mulut mereka itu jujur aja kayak mesin cetak gigi yang nggak pernah berhenti. Sistemnya mirip ban berjalan. Mereka nggak cuma punya satu baris gigi, tapi berlapis-lapis baris gigi yang terus tumbuh. Jadi kalau ada gigi depan yang patah atau tumpul pas lagi berburu, nggak masalah sama sekali. Gigi dari baris belakang bakal otomatis maju buat ngegantiin. Makanya, hiu nggak pernah kehilangan kemampuan berburunya, soalnya mereka selalu, dan saya maksud selalu, dipersenjatai sama gigi-gigi baru yang setajam pisau bedah. Masuk ke bagian 2, mesin bertahan hidup. Mari kita lihat gimana fisiologi internal mereka bekerja setiap harinya. Nah, gimana sih cara hiu bertahan hidup sehari-hari di lingkungan laut yang keras? Kalian pasti sering dengar mitos yang bilang hiu bakal mati tenggelam kalau mereka berhenti berenang. Memang sih, banyak spesies hiu yang harus terus maju, supaya air yang kayak oksigen bisa ngalir ngelewatin insang mereka. Tapi coba perhatiin hiu perawat dan hiu malaikat. Mereka punya trik evolusi yang luar biasa pintar. Mereka bisa diem 100% di dasar laut buat sembunyi atau istirahat, tapi sambil secara aktif mompa air masuk lewat mulut dan keluar ngelewatin insang pakai otot khusus mereka. Jadi, mereka berhasil mecahin masalah pernapasan pasif ini dengan ngejadiinnya aktif pas lagi butuh. Keren banget kan? Sekarang, hal yang sangat menarik dari fakta ini adalah gimana dengan hiu yang memang harus terus bergerak? Gimana caranya mereka tidur kalau harus terus berenang tanpa tenggelam? Coba deh bayangin, kalian harus jalan terus pas tidur biar bisa napas. Gila kan? Tapi alam punya solusinya, mematikan sebagian otak. Daripada tidur pules dan lumpuh total kayak kita di fase tidur penuh, hiu itu cuma matiin setengah dari otak mereka buat istirahat. Setengahnya lagi, tetap melek buat ngatur gerakan berenang dasar dan mastiin mereka terus bernapas. Ini benar-benar mode autopilot alami yang bikin mereka bisa tidur sambil terus ngarungin samudra yang luas. Bagian 3, predator mandiri sejak lahir. Kita lihat kejamnya kehidupan awal mereka. Sistem bertahan hidup yang canggih ini ternyata udah aktif dari detik pertama hiu lahir loh. Alam liar tuh nggak ngasih waktu buat bayi hiu manja-manjaan. Faktanya, 0 perawatan dari induknya. Beneran, realitas kelahiran mereka itu keras banget, tapi sekaligus menakjubkan. Mau mereka netes dari telur atau lahir hidup-hidup, bayi hiu ini sama sekali nggak dikasih perlindungan atau makanan dari ibu mereka. Sejak detik pertama tali pusarnya putus, mereka langsung 100% mandiri. Insting mereka udah langsung on. Mereka langsung tahu cara berenang yang bener, cara ngumpet dari predator yang lebih besar, dan yang paling gila, mereka udah siap memburu mangsanya sendiri. Bagian 4, fakta sebenarnya serangan hiu. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini berkaitan dengan interaksi mereka dengan kita. Jadi, poin krusialnya adalah mematahkan mitos paling besar di luar sana. Hiu itu nggak ngincer manusia. Terlepas dari reputasi mereka yang bikin merinding, data nunjukin kalau serangan hiu ke manusia itu sangat jarang. Dan kalaupun ada tragedi serangan, itu hampir selalu bermuara pada satu hal, salah identifikasi. Gini, kita tuh nggak ada di menu makanan alami mereka karena kita nggak punya lapisan lemak tebal yang bergizi tinggi kayak yang mereka cari. Kebanyakan serangan itu terjadi di air yang keruh, atau pas ada peselancar yang lagi ngayuh papan, yang dari bawah laut siluetnya identik banget sama anjing laut, mangsa favorit mereka.
Begitu hiu gigit buat ngetes, dan sadar kalau itu bukan anjing laut, mereka langsung lepasin. Ini bukan soal kebencian ya, ini murni cuma kesalahan sensorik sesaat. Dan ini bawa kita ke pertanyaan terakhir kita. Kalau hiu, yang bisa dibilang makhluk paling ditakutin di planet ini, nyatanya adalah hasil rekayasa biologis yang sangat elegan dan sering banget disalahpahamin, apalagi coba yang salah kita persepsikan tentang alam liar. Jangan-jangan banyak ketakutan kita selama ini cuma didasarin karena ketidaktahuan aja. Hiu tuh punya peran yang benar-benar krusial loh buat jaga keseimbangan ekosistem laut kita yang rapuh. Tanpa mereka, rantai makanan di laut bisa hancur berantakan. Saya harap penelusuran kita hari ini bisa bikin kalian ngelihat mereka bukan lagi sebagai monster di film thriller, tapi sebagai keajaiban evolusi yang pantas banget dihormati. Makasih ya udah nemenin saya di ulasan ringkas kali ini. Teruslah belajar, tetap kritis sama apa yang kalian dengar, dan jangan pernah berhenti mempertanyakan dunia di sekitar kalian. Sampai jumpa!